Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Satarigan dengan NIM 112210347. Kenapa sesuatu yang seharusnya jadi peninggalan penuh makna justru jadi sumber sengketa? Jadi saya akan menjelaskan tentang apa itu warisan. Warisan adalah peninggalan harta atau aset seorang yang sudah meninggal, diberikan kepada ahli warisnya. Contoh seperti rumah, tanah, dan lain sebagainya. Bisa juga sebagai non materi ya, kayak ilmu pendidikan. Jadi ada dua sistem hukum umum yang ada di Indonesia. Yang pertama ada hukum Islam. Pembagian waris itu berdasarkan Al-Quran. Ayat-ayatnya seperti Quran Surat An-Nisa ayat 11 sampai 12. Itu kayak artinya itu kayak Allah mengisyaratkan atau mewajibkan kepada tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar utangnya. Jadi setelah dibayar utangnya dulu baru pembagian dihitung rata, misalnya punya hutang. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Itu yang Quran Surat An-Nisa yang ayat 11-nya. Lalu kenapa sih banyak konflik gitu dalam warisan? Nah, jadi salah satu penyebabnya itu kayak nggak ada surat wasiat atau tidak ada surat wasiat. Lalu ada kurangnya komunikasi antara saudara. Lalu ketimpangan pembagian warisan. Misalnya anak laki-laki dapat lebih banyak dalam sistem Islam. Nah, padahal emang itu kan udah ketetapan Allah ya. Jadi anak laki-laki itu lebih banyak dapat warisannya daripada anak perempuan. Pasti ada sebab akibatnya gitu. Lalu masalah selanjutnya kayak ada campur tangan pihak luar gitu, misalnya pasangan atau mertua dan lain-lain. Jadi kayak pasangan itu kayak mempengaruhi yang si dapat warisan ini, atau mertua juga mempengaruhi kayak kok kamu lebih dikit dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi salah satu penyebab konflik dalam warisan gitu. Lalu ada solusi bijak mengelola warisan, salah satu solusi ya, walaupun masih banyak solusi yang lain gitu. Jadi supaya warisan itu tidak menjadi konflik, salah satu solusi yang bijak itu, jadi sebelum kayak meninggal nih seorang tua kayak menyampaikan sebuah wasiat gitu. Jadi bukan berarti kita menyampaikan wasiat itu kita pengen buru-buru meninggal, enggak. Jadi kayak kita bikin kayak wasiat tertulis gitu sejak dari kita masih hidup gitu. Kayak misalnya rumah ini buat siapa, motor ini buat siapa, mobil ini buat siapa, tanah yang di sini buat siapa. Kayak pembagian dulu nih rata, baru mungkin setelah itu hukum warisan bisa sesuai Islam. Tapi kalau wasiat itu terserah yang mau ngasih gitu, terserah yang mau ngewarisin lah gitu. Lalu kayak bisa menggunakan mediator atau notaris gitu bila perlu, jika diperlukan. Lalu pahami sistem hukum yang dipilih keluarga. Jadi jangan buta-buta banget sama hukum lah gitu. Harus sedikit banyak paham kayak kalau ini pajaknya berapa, kalau kita dikasih ini kena pajaknya berapa dan lain sebagainya gitu.
Itu salah satu contohnya gitu. Jadi warisan itu ternyata nggak cuma materi, ada juga kayak nilai hidup, ajaran yang baik, nama baik keluarga, dan warisan spiritual gitu. Nah sekarang gini, misalnya kalian jadi ahli waris, apa kalian udah siap nih kayak menerima bukan hartanya doang gitu, tapi tanggung jawabnya gitu. Ya kan kayak tadi, jadi warisan itu kan nggak cuma uang dan lain sebagainya. Kayak tanggung jawab itu salah satunya kalian dikasih tanah nih. Nah, kalian udah siap belum buat bayar pajaknya atau buat pengurusan dan sebagainya? Itu kan salah satu bentuk tanggung jawab gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar hari ini? Perkenalkan, nama saya Nurmala Sari. Saya di sini akan mempresentasikan tentang wasiat. Teman-teman pernah dengar nggak sih tentang wasiat? Pernah nggak kalian berpikir apa yang akan terjadi pada harta benda kita setelah kita tiada? Tenang, bukan maksudnya mengajarkan mikir yang berat, tapi ini penting. Hari ini kita akan bahas wasiat. Satu dokumen sederhana, tapi dampaknya luar biasa bagi keluarga kita. Wasiat adalah dokumen resmi yang berisi keinginan seseorang mengenai pembagian hartanya setelah ia meninggal dunia. Dengan wasiat, seseorang bisa menunjuk siapa saja yang berhak menerima bagian dari hartanya, entah itu keluarga, sahabat, atau bahkan lembaga sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan lain-lain. Wasiat bukan hanya tentang harta, ini juga bentuk tanggung jawab dan cinta untuk mencegah konflik, memberi kejelasan, dan memastikan keinginan kita dihormati. Ada 5 alasan kenapa kamu perlu membuat wasiat sekarang, bukan nanti. Yang pertama, menjaga keluarga tetap rukun. Yang kedua, menghindari konflik atau perebutan harta. Yang ketiga, memberi kejelasan kepada ahli waris. Yang keempat, memastikan anak-anak atau tanggungan terjamin. Yang kelima, menyalurkan sebagian harta ke pihak yang kita percaya, misalnya yayasan atau amal. Bikin wasiat nggak boleh sembarangan. Ini aturannya. Yang pertama, harus ditulis dengan sadar dan jelas. Yang kedua, menyebutkan siapa ahli warisnya. Yang ketiga, menjelaskan pembagian harta secara rinci. Yang keempat, ditandatangani dan disaksikan minimal 2 orang. Yang kelima, sebaiknya disahkan oleh notaris agar sah secara hukum. Kalau kamu ingin mulai membuat wasiat, ini tips sederhananya dari aku. Yang pertama, buat daftar aset dan hutang. Yang kedua, tentukan siapa penerima dan pembagiannya. Yang ketiga, diskusi dengan keluarga dekat. Yang keempat, konsultasikan dengan notaris atau pengacara. Yang kelima, simpan salinan wasiat di tempat aman dan beritahu orang yang dipercaya. Membuat wasiat bukan berarti kita menyerah, tapi justru kita sedang bertanggung jawab.
kita sedang mempersiapkan kenyamanan dan kedamaian bagi mereka yang kita cintai. Jadi, sudahkah kamu menyiapkan wasiatmu? Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.